Bagi kalian yang masih bingung untuk mulai koleksi dari mana, nah ini dia, ada 10 karya seni yang menjadi sorotan dan sangat menarik untuk dikoleksi pada lelang masterpiece kali ini. Sebagai satu-satunya perupa yang masuk dalam majalah Time 100 orang paling berpengaruh dunia, nama Yayoi sudah tidak asing lagi. Terkenal dengan mendobrak dunia seni di setiap karyanya, mulai dari Infinity Room, Infinity Net, Flower Series, Polka Dot, Pumpkin, dan masih banyak lagi. Karya ini merupakan salah satu karya dalam Flower Series-nya. Keunikan karya ini terletak pada warna background-nya, di mana ini merupakan salah satu karya Flower Series dengan background yang cerah. Dilengkapi dengan semua karakteristik Yayoi, mulai dari Infinity Net pada background dan flower petal, hingga polka dot pada bagian tangkai dan daun-daun. Tidak lupa bunga-bunga ini diberi warna yang vibrant sesuai ciri khas dari Yayoi. Karya ini disertakan dengan sertifikat dari Yayoi Kusama di Jepang. Dengan beberapa solo exhibition yang dijadwalkan di berbagai belahan dunia, nama Yayoi akan terus terdengar dan karya-karyanya semakin dicari. Sehingga karya bunga ini dengan media kanvas dan warna background yang jarang ditemukan pada flower seriesnya membuat karya ini harus dikoleksi. Dikenal sebagai master seni lukis Kung Pi, yaitu melukis secara rapi dan detail pada setiap gerakan kuas. Hal tersebut juga merupakan keunikan dari Chi Paise, di mana setiap karyanya tidak terpengaruh dengan gaya western seperti pada karya lain pada zamannya. Chi Paise juga dikenal membawa perspektif baru pada objek sehari-hari seperti bunga, serangga, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Perspektif tersebut didapatkan dengan memfokuskan pada satu hal dibanding keseluruhan, seperti pada karya dengan judul Peonies ini. Di sini Chi Paise terfokus pada petal dan tangkai bunga, tanpa menggambarkan alam di sekitarnya. Hal itu menjadi ciri khas dari Chi Paise. Setiap bunga peonis digambarkan secara detail dengan memperhatikan komposisi warna dan proporsi. Disinilah kekuatan beliau, di mana keindahan rangkaian bunga dapat difokuskan tanpa ada konteks lain di sekitarnya. Terlepas dari objek bunga sebagai objek utama, karya ini juga terdapat ornamen kaligrafi yang sangat indah di bagian kiri lukisan, yang menjadi ciri khas dari teknik kaligrafi Chi Paise. Ditambah, karya ini pernah didatangkan pada Sotheby Hong Kong pada tahun 2010 lalu. Disebut sebagai Master from the South atas penguasaan teknik Guohua atau Traditional Chinese Painting Style, di mana karya digambarkan menggunakan tinta Cina. Mempelajari segala aspek dari Guohua seperti kertas, tinta, warna, tipe-tipe kuas, gerakan hingga segel yang digunakan secara detail, membuat setiap karyanya menjadi sangat unik. Seperti pada karya Reading Scholar, di mana detail-detail ini digambarkan secara hati-hati, mulai dari buku, meja, kursi, hingga daun-daun. Kedua orang yang sedang membaca digambarkan dengan postur yang serius membaca. Untuk menambah kedalaman, pemandangan sekitar digambarkan dengan menggunakan gradasi warna dengan sapuan kuas yang spontan. Karya ini juga pernah dilalangkan pada Sotheby Hong Kong pada April 2010 lampau. Chong So Ping adalah seniman modern sekaligus pelopor dari Nanyang Art Style bersama rekannya Che Wen-si. Nanyang Style memadukan estetik yang dipengaruhi dari Hindu, Cina, dan Eropa modern. Karya dengan judul Fishing Village menggambarkan desa nelayan yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan pertumbuhan. Nanyang Style unik karena menggabungkan traditional Chinese style dengan gaya western. Dalam karya ini, penggunaan tinta Cina digabungkan dengan gaya kubisme yang memiliki garis tegas, sehingga membuat visual dalam karya ini sangat menyolok. Ditambah penggunaan warna yang vibrant yang jarang ditemukan pada karya-karya yang menggunakan tinta Cina, sehingga karya ini sangat menarik untuk dikoleksi. Che Wen-si merupakan pelukis yang sangat terkenal di Singapura karena bersama dengan Chong So Ping menciptakan Nanyang Art Style yang merupakan gaya baru dalam dunia kesenian modern.
Yang sangat menonjol dari karya Chewensee adalah karya-karyanya yang sangat erat dengan objek bernuansa alam, seperti pemandangan, figur, binatang, dan tumbuhan. Dan yang menjadi ciri khas Chewensee merupakan teknik menggunakan kuas yang luar biasa, sehingga dapat menghasilkan goresan patah yang tidak terduga di atas media lukisnya. Salah satu karyanya berjudul Calabash, menggambarkan tumbuhan labu menggunakan warna hitam dan kuning dengan gradasi warna yang membuat karya ini memancarkan suatu keindahan yang unik. Terlihat objek capung yang digambarkan dengan warna biru melengkapi estetika karya secara keseluruhan. Master Indonesia yang namanya sudah mendunia berkat gaya ciri khasnya, yaitu painting directly from the tube. Dalam lelang kali ini terdapat 3 karya Affandi dengan objek yang sangat langka. Karya dengan judul Scarecrow menggambarkan pemandangan lahan pertanian di Bali. Dibuat pada tahun 1965, karya ini dipenuhi oleh warna-warna primer seperti hijau, merah, kuning, dan hitam yang kuat. Orang-orang sawah dan lahan digambarkan dengan tarikan spontan dan berani. Pada bagian atas terdapat objek favorit Affandi, yaitu matahari. Namun yang membuat karya ini unik adalah objek babi hutan yang digambarkan di tengah-tengah lukisan. Babi hutan pada saat itu banyak ditemukan di lahan pertanian di Bali, yang sayangnya pada saat ini sudah tidak bisa lagi atau jarang ditemukan. Dalam proses menggambarnya, Affandi dikenal dengan spontan dan tegas, tetapi dalam pemilihan subjek, Affandi dikenal dengan melakukan proses meditasi akan hal-hal yang dia lihat dan rasakan. Maka dari itu, karya Kelapa Gading ini sangat menarik. Keindahan area yang dekat dengan laut ini digambarkan dengan menggunakan warna hijau yang dominan, dengan pohon-pohon kelapa yang rimbun dan subur. Dapat dilihat dari buah kelapanya yang digambarkan sangat banyak. Karya yang terakhir tapi tidak kalah menarik berjudul The Maestro and Friend. Hubungan Affandi dan S. Soejoyono sudah banyak dituliskan dan diceritakan di buku-buku. Karya ini menjadi bukti bahwa kedekatan dan persahabatan tersebut adalah nyata, di mana Affandi menggambarkan dirinya bersama dengan S. Soejoyono berjalan berdampingan dengan ekspresi tersenyum. S. Soejoyono adalah salah satu seniman legendaris Indonesia dengan karakteristik yang sangat kuat. S. Soejoyono juga dikenal sebagai Bapak Seni Rupa Indonesia karena ia mempopulerkan gaya seni lukis modern dengan mendirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau yang dikenal dengan Persagi dan Seniman Muda Indonesia. Seorang pelukis yang juga merupakan pejuang kemerdekaan ini sangat dikenal dengan jiwa ketok atau jiwa yang tampak, yaitu karakteristik untuk memperlihatkan segala sesuatu secara real dengan teknik yang terkesan kasar dan sapuan yang seolah-olah dituang begitu saja. Salah satu karyanya yang berjudul Anggrek melukiskan kecantikan bunga anggrek yang tengah bermekaran digambarkan dengan warna cerah memancarkan keindahan. Dengan background yang gelap dilengkapi gradasi warna terlihat sangat harmonis untuk mempertegas fokus bunga sebagai objek utama. Seorang maestro yang terkenal dengan mengolah jiwa dalam setiap karyanya, terutama karya-karyanya dengan subjek penari, di mana Sriadi tidak hanya berhasil menangkap kemegahan dan keanggunan dari sang penari, tetapi cerita dan gerakan dalam tarian tersebut. Sebagai contoh, tarian Bedaya yang merupakan seni tari klasik dari Jawa di kalangan keraton-keraton pewaris Kerajaan Mataram. Tarian Bedaya dibawakan dengan gerakan gemulai dan meditatif, disebut sebagai tarian raja karena Bedaya merupakan hasil inspirasi raja mengenai suatu peristiwa penting. Dalam karya Bedaya The Beauty of Soul, busana yang digunakan adalah busana pengantin wanita adat Jawa. Kemegahan ditunjukkan dengan menggunakan emas untuk sanggul, mahkota, kalung, dan ikat pinggang. Sosok penari digambarkan dengan cantik dan melakukan gerakan anggun, ditambah dengan background berwarna merah yang semakin menonjolkan kedua penari menggunakan busana hitam itu. Dikenal sebagai pionir dalam modern Islamic calligraphy painting. Karya-karyanya menggabungkan kaligrafi dengan abstrak atau figuratif. Dalam karya Padanya Tawakal merupakan hasil beliau mempelajari prasasti tua dari batu nisan kuno yang ditemukan di Aceh.
Hasil kontemplasi dan penelitian tersebut dituangkan pada lukisan ini dengan kaligrafi ditambah dengan pemilihan bentuk dan warna di sekitarnya. Karya ini juga dimasukkan dalam buku Modern Indonesian Art from Raden Saleh to the Present Day, sehingga karya ini menjadi salah satu karya Ade Pirus yang patut dikoleksi. Memiliki julukan Magic Decorative Painter dikarenakan setiap karyanya dipenuhi oleh goresan-goresan yang diulang secara berkali-kali. Pada masa SMA, sempat bekerja di hutan karet di Palembang, sehingga Widayat menjadi dekat dengan alam, dan objek favoritnya adalah flora dan fauna. Dalam karya Pergi ke Pasar, Widayat mengangkat tema tradisional. Orang-orang digambarkan menggunakan pakaian yang sederhana. Walau begitu, setiap subjek digambarkan secara detail dan variatif. Terdapat seorang ibu yang menggendong anaknya di sebelah kiri, seorang bapak yang menggunakan peci, terdapat juga bapak-bapak yang berkumis, dan masih banyak lagi. Tidak lupa objek favorit Widayat yaitu flora dan fauna. Terdapat keledai yang digunakan membawa barang, pepohonan yang lebat di sekitar, dan burung-burung yang bertengger di ranting pohon. Warna yang simpel yang merupakan ciri khas Widayat memberi sebuah pesan dalam karya ini, di mana kita manusia harus berbaur dengan alam di sekitar kita.